Nama saya Serda Jas Garing W. Jenny Elvis Kause. Saya dinasnya di Satker Lanal Maumere. Kalau untuk tertarik sama dunia olahraga, jadi dari kecil mungkin karena sudah dididik disiplin sama orang tua, dididik keras sama orang tua, keras dalam arti positif, dididik untuk melaksanakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jadi Jenny itu tertarik dengan olahraga yang berbaur dengan sesuatu yang touch gitu, kayak fighting gitu, fighter. Kalau untuk belajar bela dirinya, Jenny dari SD. Awalnya Jenny belajar karate. Waktu belajar karate, malah basicnya tuh di kata, di seni. Jadi Jenny tuh kayak merasa tidak masuk. Kalau untuk hobinya Jenny tidak masuk untuk di bela diri seni. Jadi pas Jenny kelas 1 SMP, di sekolahnya Jenny ada ekskul. Dari situ Jenny berminat mencoba untuk mengikuti pencaksilat perguruan persia diri waktu itu. Sebelum Jenny menjadi TNI, Jenny itu latihannya pagi sama sore. Terus 2015 karena Jenny kejuaraan daerahnya menang, Jenny dipanggil Pusat Pelatda. Waktu itu pertama kali SMA kelas 1 PPLP. Pusat Pelatihan Pelajar. Dulu Jenny bercita-citanya jadi polwan. Waktu masih kecil. Jenny bercita-cita jadi polwan karena pas Jenny diantar sama papa ke sekolah tuh Jenny lihat polwan atau polisi di jalan lagi menjaga lalu lintas tuh kayak wow, keren gitu. Terus Jenny pas masuk SMP, Jenny tahu kalau ternyata ada TNI wanita. Jenny mendengar bahwa di Angkatan Laut dibuka Werving pertama kali Panda Lanal Maumere. Jadi Jenny kayaknya kesempatan saya di sini karena di sini saya bisa saya bisa konsultasi langsung sama pihak lanalnya. Apakah dengan sertifikat yang saya bawakan bisa membantu dengan kondisi saya waktu itu matanya minus 1,75. Setelah itu saya ke Lanal, diusulkan sama orang Lanal untuk mengikuti tes, membawa sama piagam, sama sertifikat, sama medali waktu itu. Setelah Jenny diterima mengikuti tes secara bertahap, waktu pas Jenny sudah tes daerahnya sudah lolos semua, pas mau berangkat ke tes pusat, komandan mengizinkan Jenny untuk lasik mata minus waktu itu di Surabaya. Setelah itu Jenny pulang dari Surabaya, Jenny kembali ke Lanal Maumere dengan posisi matanya sudah pulih normal dan diizinkan untuk mengikuti tes pusat waktu itu. Ya waktu pendidikan itu kan masuk ke kejuruan waktu itu Jenny punya bingsis jas waktu itu. Jenny komunikasi sama bingsisnya, bingsis Jenny. Waktu juara SEA Games, Jenny diizinkan untuk mendapatkan golden ticket ikut PON Bingsis. Apakah Jenny bisa mengambil TC di jam selesai mengikuti pelajaran kejuruan waktu itu. Terus Bingsis berkomunikasi sama komandan. Waktu itu di ACC sama komandan untuk Jenny boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran pagi hari, namun malam hari Jenny melaksanakan TC di mes waktu itu, mes Kowal. Sebelum Jenny mengikuti SEA Games, Jenny sempat mengalami cedera 1 minggu sebelum H-7 sebelum SEA Games waktu itu. Cedera bagian kaki kiri. Jenny sempat down waktu itu, karena Jenny melihat teman-teman yang lain dalam kondisi sehat dan Jenny waktu itu cedera dan
Jenny sama teman Jenny waktu itu 2 orang yang tidak ikut bertanding. Jenny karena sudah merasa agak membaik dan Jenny mulai menyesuaikan latihannya, Jenny sudah mulai menerima keadaan Jenny waktu itu lagi sakit. Terus pada saat Jenny mau berangkat, Jenny kembali untuk menenangkan pikiran, meyakinkan diri untuk berangkat SEA Games waktu itu. Pas setelah Jenny berangkat SEA Games, Jenny pas setelah melihat bagan lawan yang dikasih sama pelatih, Jenny meyakinkan diri lagi bahwa sebetulnya Jenny tuh punya kemampuan sama seperti orang lain. Malahan Jenny melebihi itu, melebihi mereka. Jadi dari situ Jenny mampu mengalahkan mereka dengan Jenny yakin bahwa pada saat masuk gelanggang sebenarnya posisi antara kedua lawan, antara Jenny dan lawannya Jenny juga sama-sama merasakan ketegangan, ketakutan, kecemasan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana cara bisa mengontrol ketegangan itu, bisa mengontrol kecemasan itu sehingga pada saat di gelanggang Jenny bisa menguasai. Jenny meyakinkan dirinya Jenny bahwa oh, saya berada di dalam matras tersebut, saya harus bisa menampilkan yang terbaik, dan pada saat saya menampilkan yang terbaik di dalam matras tersebut, saya harus bisa bagaimana caranya, saya harus bisa membuktikan. Jadi pada saat itu Jenny pas lawan Vietnam, Jenny tahu dia bagus dan posisinya dia lebih tinggi dari Jenny. Jenny berusaha mengendalikan pikiran Jenny bahwa dia memang tinggi, dia punya kemampuan, Jenny juga punya kemampuan. Dia punya rasa takut, Jenny punya rasa takut. Dia punya keyakinan, Jenny punya keyakinan. Jadi pada saat itu Jenny memantapkan diri masuk ke gelanggang. Jenny pada saat mau masuk ke gelanggang tuh Jenny lebih percaya diri saja, meyakinkan bahwa pada saat masuk tuh menunjukkan ke dia bahwa ini loh saya. Dan pada saat Jenny mau main, sebelum Jenny main, Jenny sudah menonton videonya bertandingnya dia sebelumnya. Terus Jenny tahu pola cara mainnya seperti apa, jadi Jenny harus mainnya seperti ini dengan posisi yang waktu itu Jenny belum berani untuk menggunakan kaki kiri waktu itu. Tapi Jenny meyakinkan diri bahwa Jenny masih punya pertahanan yang kuat untuk dibantu. Belum ikut SEA Games, Jenny ikut kejuaraan Belgium Open 2019, terus lanjut Korea Open. Jenny melaksanakan seleksi waktu itu sama senior-seniornya Jenny. Jenny diizinkan untuk mengikuti SEA Games 2019. 2020-nya Jenny melaksanakan pendidikan, 2021 Jenny melaksanakan PON waktu itu. Setelah itu 2022 Jenny kembali mengikuti kejuaraan Kejurdun waktu itu. Setelah itu Jenny melaksanakan kejuaraan SEA Games 2023. Sekitar 7 atau 8 pertandingan yang sudah Jenny laksanakan di internasional. Medalinya Belgium Open juara 1, Korea Open juara 1, SEA Games-nya Jenny turun juara 2, terus lanjut PON-nya Jenny juara 1, Kejurdunnya juara 1, terus kemarin SEA Games-nya Jenny juara 1. Dari Jenny sendiri, waktu itu Jenny tidak tahu sama sekali. Yang Jenny tahu bahwa Bapak Kasal akan memberikan penghargaan kepada atlet yang berprestasi, tapi Jenny sama sekali tidak mengetahui bahwa akan adanya kenaikan pangkat waktu itu. Jadi pada saat Jenny
mendengarkan bahwa Jenny naik pangkat, Jenny kayak sangat-sangat bersyukur sekali karena apa yang Jenny inginkan dikasih sama Tuhan tuh lebih dari yang Jenny minta gitu. Terus Jenny berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kasal karena Bapak Kasal mau memberikan apresiasi kepada atlet, mau memberikan motivasi kepada atlet dengan kebesaran hatinya Bapak Kasal. Bapak Kasal memberikan reward itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kayak setiap atlet yang berjuang tuh merasa tidak sia-sia perjuangannya dia, bahwa apa yang dia kerjakan untuk keringat yang dia keluarkan di medan latihan, rasa sakit yang dia keluarkan di medan latihan, terus cercaan dari orang-orang, omongan dari orang-orang yang membuat mentalnya down, itu pada saat diberikan reward sama Bapak Kasal tuh terasa terbayar semua. Prinsip di dalam hidupnya Jenny selalu melaksanakan sesuatu, Jenny mengandalkan Tuhan. Jadi pada saat Jenny melangkah, Jenny ingat bahwa setiap langkah, setiap hembusan nafas yang Jenny hirup itu atas izinnya Tuhan. Berarti setiap apa yang Jenny lakukan tuh itu semua Tuhan tuh selalu nuntun Jenny. Jadi pada saat Jenny merasa kayak Jenny lemah, Jenny tidak memiliki kemampuan apa-apa, pasti Jenny kembali lagi ke belakang, bahwa di saat semua orang meninggalkan Jenny, di saat Jenny tidak punya apa-apa, Jenny masih punya Tuhan yang bisa menolong Jenny all the time, setiap waktu, setiap detik, setiap jam. Harapannya Jenny jika sudah diberikan kepercayaan oleh Indonesia, oleh daerah, oleh Angkatan Laut, Matra, terserah itu dari pekerjaannya sendiri, dari Jenny menjaga kepercayaan itu. Jadi kayak kalau prinsipnya Jenny seperti ini, mending dipukul. Kalau dipukul kan sakit langsung hilang. Tapi kalau Jenny ditegur, kayak kamu harusnya gini deh. Saya lo udah memberikan kepercayaan, kok kamu kayak gini. Nah itu lebih sakit daripada dipukul terus langsung sakitnya hilang. Jika orang udah memberikan kepercayaan, tolong jaga itu kepercayaan, dijaga baik-baik, buktikan dan tunjukkan bahwa kepercayaan dari orang tersebut, kamu bisa memberikan hasil yang terbaik. How you feel about it? People say you ain't gonna be shit. Late night staying up, wishing you was different. The pills inside your dresses, your only friend. Might take 2 or 3, cause what's the difference? Slow it down, trying to make a change because your father moved you out of town. Used to be a city girl, but living in the country now. Used to be a open book, but now you keep it secrets, cause they the only thing that never leaving. How you feel about me now? Would you wanna be me? How you feel about me now? Would you come and see me? How you feel about me now? Would you just believe me? I'm sorry I don't make it easy. How